Anda kembali di Kabar Siang pemirsa, Bank Indonesia resmi mengenakan tarif layanan sebesar 0,3% untuk pembayaran melalui metode KRIS. Pungutan biaya tersebut dibebankan kepada pedagang atau pemilik merchant. Pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS kini tak lagi gratis. Per 1 Juli 2023 lalu, Bank Indonesia resmi mengenakan biaya pembayaran via KRIS sebesar 0,3% dari nilai transaksi. Pungutan biaya admin sebesar 0,3% tersebut dibebankan kepada pedagang atau pemilik merchant. Dalam aturannya, Bank Indonesia melarang pedagang membebankan balik biaya tambahan kepada pembeli. KRIS sendiri diluncurkan oleh Bank Indonesia pada Agustus 2019 lalu. Metode pembayaran ini diharapkan bisa mendorong penggunaan uang elektronik dan mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai. Sistem pembayaran dengan menggunakan kode QR ini banyak digemari seiring menjamurnya aplikasi dompet digital dan gaya hidup cashless. Pasalnya, KRIS memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi berbelanja dengan berbagai aplikasi dompet digital, debit ataupun kartu kredit yang terhubung dengan KRIS. Metode KRIS juga memudahkan pelaku usaha untuk menerima pembayaran dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran tanpa perlu memiliki banyak akun ataupun alat. Namun adanya penerapan biaya admin 0,3% ini tentunya akan berdampak bagi para pelaku usaha dan pengguna KRIS. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemberlakuan tarif tambahan 0,3% bagi transaksi melalui KRIS menuai tanggapan beragam dari pedagang maupun juga pembeli. Dan berikut laporan reporter Nadila Saleh dan juru kamera Rian Syahrul. Nah pemirsa, mulai tanggal 1 Juli kemarin, Bank Indonesia mulai memberlakukan penyesuaian tarif bagi penjual yang melakukan transaksi dengan menggunakan QR Code Indonesia Standard ataupun KRIS sebesar 0,3%. Penyesuaian tarif ini merupakan pajak yang wajib dibayar oleh penjual dan tidak diperbolehkan untuk dibebankan kepada pembeli. Untuk itu pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan secara langsung bagaimana tanggapan pembeli ataupun penjual mengenai penyesuaian tarif ataupun pajak ini. Ikuti saya. Pemberlakuan tarif tambahan 0,3% yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2023 lalu ini pun memunculkan tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang keberatan. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penjual dimsum yang berada di sekitaran Jalan Sudirman. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Selamat pagi, dengan Pak Jarno. Iya Pak Jarno, ini per tanggal 1 Juli kemarin Pak, Bank Indonesia sudah mengenakan pajak gitu kepada penjual yang menggunakan QRIS. Karena di sini Bapak menggunakan QRIS ya. Gimana tanggapan Bapak? Ya kalau untuk saya sih nggak apa-apa lah, udah ketentuan BI kita nggak apa-apa lah ya gitu, ya nggak apa-apa. Nah pemirsa, tadi saya sudah bertanya dengan pedagang dimsum, sekarang saya akan bertanya kepada pedagang mie ayam ataupun bakso. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Joni. Ya Pak Joni, ini pada tanggal 1 Juli kemarin Bank Indonesia menetapkan pajak bagi penjual yang menggunakan KRIS. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya kalau untuk kelas ke-5 belum setuju. Iya. Kenapa Pak? Ya karena pendapatnya nggak menentu, masih kecil lah. Iya. Iya Pak, kalau sampai sekarang karena udah diberlakukan, apakah Bapak masih menggunakan KRIS atau gimana Pak? Sementara KRIS-nya rusak. Ya kalau nanti bisa diperbaiki ya nggak apa-apa. Ya tapi dengan dasar nggak pakai pajak. Ya pemirsa, tadi saya sudah mewawancarai dua penjual. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana tanggapan dari pembeli mengenai tarif yang dikenakan oleh Bank Indonesia jika melakukan transaksi dengan menggunakan KRIS. Saya sudah bersama dengan dua pembeli di sini yang merupakan masyarakat yang sedang berjalan di daerah Sudirman seperti itu. Dengan Mbak siapa? Aku Mbak Adel. Mbak Adel. Ini Mas siapa Mas? Jonathan. Mas Jonathan. Ya. Ya.
Mas Jonathan dan Mbak Adel. Sekarang pada mulai tanggal 1 Juli kemarin, Bank Indonesia menetapkan tarif ataupun pajak kepada penjual yang menggunakan transaksi dengan kris gitu. Tanggapannya bagaimana, Mbak Adel terlebih dahulu? Kalau tanggapan aku kan zaman sekarang kan emang sudah canggih ya, sudah memakai QRIS. Nah, kalau tanggapan aku sebaiknya sih tidak usah memakai pajak lagi ya, Kak. Soalnya juga biar aman lah, maksudnya biar gampang juga tidak memakai pajak. Iya, memudahkan, iya. Oke, kalau saya pribadi sebetulnya baru mendengar kebijakan ini per tadi pagi, dan kalau menurut saya pribadi itu kebijakan ditetapkan oleh BI itu tentunya pasti ada pertimbangannya masing-masing, dan kalau saya sendiri setuju, terlebih khususnya apabila dana tersebut digunakan dengan bijaksana dan dengan transparansi yang sebaik-baiknya. Terima kasih Mas Jonathan dan Mbak Adel untuk wawancaranya. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Nah, pemirsa, itulah sejumlah tanggapan dari penjual ataupun pembeli mengenai kebijakan yang diberikan oleh Bank Indonesia mengenai pajak yang diberikan kepada penjual yang menggunakan transaksi dengan kris sebesar 0,3%. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Rian TV One mengabarkan. Pemirsa, penetapan tarif untuk pedagang yang menggunakan kris dinilai bertentangan dengan semangat awal untuk memudahkan transaksi domestik. Pemirsa, keputusan Bank Indonesia yang memberlakukan biaya tambahan 0,3% bagi transaksi melalui metode kris menuai tanggapan beragam dari pemilik usaha dan juga konsumen. Bank Sentral beralasan pengenaan tarif tambahan itu untuk meningkatkan kualitas layanan. Lantas, sudah tepatkah keputusan tersebut dan apa dasar diberlakukannya biaya 0,3% itu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat ekonomi Bima Yudhistira. Selamat siang Mas Bima, apa kabar Mas? Selamat siang, kabar baik. Mas Bima, keputusan BI untuk menambah 0,3% ini, angka ini sudah tepatkah Mas? Ya, ini kebijakan yang sangat tidak tepat ya. Karena pada awalnya kan QRIS ini salah satu cara pembayaran digital yang diterima dengan baik, terutama bagi pedagang-pedagang kecil, masyarakat misalnya. Itu penerimaannya cukup baik, bahkan data terakhir sekitar 25 juta merchant yang sebagian besar adalah pelaku UMKM sudah menggunakan QRIS atau kris ya di dalam pembayaran digital. Tetapi dengan pemberlakuan meskipun 0,3%, tapi pedagang ini akan melihatnya 0,3% dari setiap transaksi. Dikalikan dengan berapa ratus kali misalnya transaksi selama 1 hari operasional. Itu dianggap cukup memberatkan. Yang terjadi adalah sekarang para pedagang nih, sebagian pelaku usaha kecil menawarkan kembali untuk menggunakan uang tunai. Ada yang alasannya rusak misalnya, papan QRIS-nya, ada yang alasannya bermacam-macam, internetnya terganggu misalnya, tapi menyarankan kepada konsumen untuk menggunakan pembayaran lainnya selain dari QRIS ini. Atau yang berikutnya, pedagang ini akan menyarankan kepada konsumen untuk menambahkan harga jual dari total transaksi, meskipun Bank Indonesia sudah bilang bahwa tidak boleh membebankan tambahan biaya ini kepada konsumen. Tapi siapa yang bisa menjamin? Dan pada siapa misalnya konsumen mengadu? Apakah kemudian sanksinya UMKM-nya dicabut izin usahanya begitu ya? Atau dikenakan sanksi, dibekukan rekeningnya, kan nggak ada. Jadi pengawasannya juga nggak ada di lapangan. Sehingga para pedagang kalaupun terpaksa menggunakan QRIS akan membebankan biaya 0,3% itu kepada konsumen. Saya pikir banyak cara lah dari penyelenggara pembayaran ini untuk mendapatkan profit dibandingkan menerapkan biaya kepada pelanggan ataupun kepada merchant. Jadi banyak cara. Sekarang kan orang harusnya diajak dulu untuk ramai-ramai menggunakan QRIS, para pedagang pasar tradisional, pelaku usaha kecil. Kemudian ketika sudah bergabung dalam platform digital, jasa pembayaran, perbankan, bisa cari untung di situ dengan jual pembiayaannya, dapat pendapatan bunga, bisa jualan investasinya, dapat pendapatan di luar dari bunga.
Jadi jangan menggunakan QRIS-nya itu untuk mencari profit. Meskipun kita sadari infrastruktur investasinya juga mahal di dalam QRIS ini, tetapi cara pendapatannya bukan dari situ. Karena ini akan bertolak belakang dengan semangat untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai, terutama di beberapa daerah yang baru mengenal digitalisasi atau baru mencoba digitalisasi. Mas Bima, kalau kita lihat niatnya kan memang baik ya untuk meningkatkan pelayanan. Pelayanan seperti apa lagi Mas yang ingin ditingkatkan sebenarnya kalau Mas Bima lihat? Ya, bisa diulangi, sorry. Kan kalau kita lihat bahwa naiknya atau adanya biaya tambah 0,3% ini dikatakan untuk meningkatkan pelayanan. Pelayanan seperti apa lagi kalau Mas Bima melihat yang bisa ditingkatkan, bisa dinaikkan lagi? Ya, saya pikir dari QRIS-nya apalagi yang mau ditingkatkan pelayanannya ya. Yang penting kan QRIS itu butuh internet yang bagus koneksinya, butuh kemudian listrik, butuh sosialisasi dan edukasi. Dan kalau perlu memang QRIS bisa digunakan untuk transaksi lintas negara. Tetapi pelayanan yang dimaksud sebagai biaya investasi tadi, intinya adalah bukan tidak boleh mencari keuntungan, tapi jangan mencari keuntungan dari pelaku usaha mikro. Tapi carilah keuntungan. Saya setuju misalkan 0,7% itu tarifnya dibebankan kepada retail besar. Misalnya ada konsumen belanja di supermarket, sekali belanja menggunakan QRIS, itu 2 juta, 3 juta rupiah. Ya itu nggak ada masalah dikenakan 0,7%. Atau kemudian dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang skalanya besar. Tapi kalau untuk transaksi retail, terutama UMKM, harusnya di 0%, bahkan bukan hanya berlaku kemarin sampai dengan Juni, tapi 0% itu bisa berlaku seterusnya. Nah ini ada acara persepsi untuk cepat-cepat mengembalikan keuntungan ini, yang akhirnya jadi pertanyaan juga, sebenarnya pelayanan apa yang perlu ditambah dengan membebankan kepada pelaku UMKM. Jadi ini cari untung dari sistem pembayaran digital yang tidak pada tempatnya. Tadi juga tim kami sempat mewawancara beberapa masyarakat pengusaha begitu. Ada yang menanggapinya positif, setuju saja dengan rencana pemerintah ini dengan penambahan biaya 0,3%. Ada juga yang menyayangkan. Kalau menurut Mas Bima seperti apa? Kalau yang memang menerima saja mengikuti, apakah karena kurang sosialisasi atau seperti apa Mas Bima? Ya, itu perlu digali lagi nih sama TV One misalnya. Menerima itu, apakah menerima memang pedagang yang akan membayar biaya 0,3%, atau menerima dalam artian itu ujungnya akan menaikkan harga ataupun membebankan kepada konsumen. Kan dulu kan sering misalnya ada penggunaan debit card gitu ya, dengan mesin EDC yang berbeda, kita ditanya, ini kalau pakai ini pembayarannya akan kena cas ya, 2% itu. Akhirnya orang malas kan menggunakan itu. Nah, jadi artinya harus digali lagi apakah para pedagang yang setuju dengan 0,3% karena dia tidak tahu, kurang sosialisasi, atau sebenarnya setuju aja ya karena nanti akan dibebankan kepada konsumen, atau bukan pedagang yang menanggung tapi konsumen. Nah, ini yang perlu kemudian dilihat bahwa sosialisasi soal QRIS dan tambahan biaya ini masih sangat kurang, terutama di para merchant skala kecil. Baik, Mas Bima, sebenarnya kalau Mas Bima lihat siapa sih yang paling dirugikan? Karena kalau kita lihat juga masyarakat, pembeli juga kalau misalnya pedagang jadi nggak mau pakai QRIS lagi kan juga repot. Sekarang sudah terbiasa dengan adanya QR Code atau QRIS ini. Iya, QRIS ini atau QR Code ini kan tujuannya adalah untuk mengurangi human error atau kesalahan manual dalam penghitungan uang tunai. Sehingga kalau misalnya orang kembali lagi menggunakan uang tunai, alih-alih menggunakan QRIS, maka akan ada kerugian bagi si merchant ataupun pelaku usaha. Terutama pelaku usaha yang sebelumnya sudah mulai bergeser dari tunai ke pembayaran digital. Kemudian yang kedua, konsumen. Awalnya kan kalau konsumen ini menggunakan QRIS, terutama nih generasi-generasi muda yang baru belajar soal digital, masih umurnya misalkan 17 tahun, 18 tahun, begitu dia tahu QRIS-nya kemudian berbayar, bisa jadi dia nggak pakai dompet digital, bisa jadi dia kemudian nggak pakai mobile banking misalnya, atau mobile banking hanya untuk menyimpan uang tapi nggak menggunakan fasilitas QRIS-nya. Itu kan artinya sayang. Jadi yang dirugikan ini adalah masyarakat. Padahal QRIS ini kan bisa didorong juga nantinya kalau masyarakat semakin familiar untuk misalnya penyaluran bantuan sosial. Banyaklah manfaat QRIS, tapi orang itu harus diajak dulu untuk mengenal bahwa menggunakan QRIS itu murah.
bahkan lebih murah daripada bawa uang tunai. Karena uang tunai harus ngambil dulu ke ATM, ada biaya bensinnya, belum ada resiko kehilangannya, resiko salah hitung. Makanya ayo gunakan QRIS. Harusnya pesan itu yang kemudian didorong dengan 0% dari merchant discount rate. Bukan kemudian menambahkan biaya untuk orang yang melakukan transformasi digital. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira atas kesempatannya untuk pemirsa TV One hari ini.